2075 kami di sini. Zhang Xuan mengangguk. Memikirkannya sebentar, memang ada benarnya apa yang dikatakan Wu Chen. Lorong spasial yang menghubungkan benua guru-guru ke Azure telah disegel oleh dua hal, yaitu kuil Konfusius dan formasi besar di domain Kunsu yang memanfaatkan mayat murid langsung kongsi. Dalam keadaan normal, lorong itu tertutup rapat sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu tidak ada. Namun, ketika kodeks besar musim semi dan musim gugur muncul, segel kuil Konfusius terbongkar. Itu secara tidak sengaja melemahkan segel di domain Kunsu, sehingga mengakibatkan dewa bisa memaksa masuk ke domain Kunsu. Itu juga bagaimana Zhang Xuan berhasil melewati penghalang dimensi dan memasuki Azure. Selama dia menemukan lorong sekali lagi, memang mungkin baginya untuk kembali ke benua guru-guru. Dengan ketahanan tubuhnya saat ini, turbulensi spasial lorong tidak lagi dapat memengaruhinya. Namun, mungkin tidak akan terlalu mudah untuk menemukan pintu masuknya, kata Zhang Xuan. Bahkan jika dia tahu lokasi umumnya, kemungkinan kongsi telah menyembunyikannya di semacam ruang terlipat, membuatnya sangat sulit untuk menemukannya kecuali dia tahu lokasi yang tepat. Bagaimanapun, kemampuan kongsi dari Heaven's Order memberinya keterampilan yang tak tertandingi dalam memanipulasi ruang. Memang akan sulit untuk menemukan pintu masuk di Azure, tetapi Tuan Muda, Anda harus tahu di mana pintu masuk dari sisi benua guru-guru, kan? Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, Zhang Xuan mengangguk. Itu di domain Kunsu, tempat 100 Schools of Philosophers tinggal. Karena itu masalahnya, kita selalu dapat menemukan cara untuk berkomunikasi dengan penguasa Chen Yong saat ini dan membuatnya mengadakan ritual. Melalui kekuatan ritual pemanggilan, kita akan dapat menemukan pintu masuk dan kembali ke benua guru-guru, kata Wu Chen. Ya kau benar, Zhang Xuan mengangguk setuju. Itu memang rencana paling layak yang mereka miliki saat ini. Adapun bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan petahana Chen Yong, itu sama sekali bukan masalah. Istana Star Chaser harus memiliki saluran komunikasi yang unik, tambah Wu Chen. Jadi, Zhang Xuan dengan cepat memanggil Penatua Jiang Yao dan Penatua pertama Zhao Yue dan mengisi rinciannya. Setelah memahami apa yang ingin dicapai Zhang Xuan, Penatua pertama Zhao Yue menjawab, kami memiliki cara untuk berkomunikasi dengan benua guru-guru. Namun, tanpa altar, kami hanya bisa mengirim pesan. Cukup, ini adalah pesan yang ingin saya kirim ke Sovereign Chen Yong saat ini. Katakan padanya untuk mengadakan ritual sebulan dari sekarang, kata Zhang Xuan sambil mengirim sepotong pemikiran. Penatua pertama Zhao Yue mengepalkan tinjunya dan berkata, aku akan menyelesaikannya sekarang. Istana Star Chaser sering berkomunikasi dengan suku iblis dunia lain dari benua guru-guru. Koordinasi ketat merekalah yang memungkinkan Luo Ruoxin berhasil mengatasi hambatan dua dimensi satu demi satu. Setelah menyelesaikan masalah ini, Zhang Xuan memberi isyarat kepada Wu Chen dan berkata, ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Wu Chen bertanya dengan bingung. Saya berada di wilayah Ascend dan Cloud Sword Pavilion ketika saya pertama kali sadar kembali setelah mencapai Azure, jadi saya percaya bahwa lokasi lorong dimensi ada di area itu. Dengan cara ini, kita akan dapat dengan cepat melewatinya begitu Sovereign Chen Yong melakukan ritual. Petik 2. Zhang Xuan tidak terlalu yakin dengan lokasi yang tepat dari lorong dimensi, tetapi tempat pertama dia berada ketika dia sadar kembali adalah di kota Xuanjiang Ascend dan Cloud Sword Pavilion. Jika tebakannya tidak salah, lorong dimensi seharusnya ada di sekitar sana. Dengan pengecualian naga serpentin dan Phoenix api berkepala 9, Zhang Xuan meninggalkan semua binatang jinaknya di Istana Star Chaser. Dengan cara ini, jika Kong Si mencoba menyerang saat dia pergi, mereka setidaknya memiliki beberapa kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah ini selesai, Zhang Xuan dan Wu Chen mengendarai Serpentine Dragon dan Fury Phoenix berkepala 9 dan dengan cepat menuju ke Ascend dan Cloud Sword Pavilion. Naga Serpentine dan Phoenix api berkepala 9 telah mencapai alam semi-divinity, dan mereka adalah binatang buas yang berspesialisasi dalam kecepatan. Jadi, mengendarai mereka jauh lebih cepat daripada bepergian sendiri. Hanya dalam 3 hari, mereka sudah memasuki wilayah Ascend dan Cloud Sword Pavilion. Zhang Xuan awalnya membutuhkan waktu hampir 20 hari untuk pergi ke Istana Star Chaser, tetapi mengendarai naga serpentin, dia hanya membutuhkan waktu 3 hari. Kecepatan yang bisa digerakkan oleh binatang alam semi-divinity sangat menakutkan. Kami akhirnya tiba di kota Xuanjiang, gumam Zhang Xuan. Menempatkan dua binatang jinak kembali ke dalam karung binatang jinak, Zhang Xuan dan Wu Chen memastikan untuk menyembunyikan budidaya mereka sebelum berjalan di sepanjang jalan-jalan lebar kota Xuanjiang dengan santai. Sebulan baru saja berlalu sejak Zhang Xuan terakhir di sana, jadi tidak banyak perubahan di permukaan. Setelah kematian Sui Gan, Ascend dan Cloud Sword Pavilion telah menominasikan orang baru untuk melayani sebagai penguasa kota Xuanjiang. Anda telah mendengar, teman yang bergabung dengan Ascend dan Cloud Sword Pavilion bersama dengan dan Xiao Tian tampaknya juga dipanggil Zhang Xuan.
Tunggu sebentar, apakah Anda mengatakan bahwa teman dan Xiao Tian telah menjadi kepala Ascendan Cloud Sword Pavilion, Star Chaser Palace, Myriad Beast Hall, dan Seven Star Pavilion? Itulah yang saya katakan. Paman sepupu ketiga paman kecil pamanku adalah murid kasar di Ascendan Cloud Sword Pavilion. Saya bertemu dengannya di Ethereal Hall kemarin, dan dia menceritakan semuanya secara pribadi. Dia mengatakan bahwa pemimpin sekte saat ini dari Ascendan Cloud Sword Pavilion tidak lain adalah teman dan Xiao Tian. Jika aku mengingatnya dengan benar, dia baru berusia awal 20-an, kan? Namun, dia sudah menjadi kepala 4 sekte. Astaga, mengapa keberuntungan dan Xiao Tian begitu baik? Itulah yang aku pikirkan. Saya mendengar bahwa Dan Xiao Tian telah mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya. Dia hanya menyelamatkan seorang pria acak dari jalanan, dan pria itu akhirnya menjadi kepala dari 4 sekte. Wow, aku benar-benar ingin pergi ke sana dan mulai menyelamatkan beberapa orang. Hahaha, Anda tahu, tetangga saya, Zhang Yuanwei, benar-benar melakukannya. Terinspirasi oleh cerita tersebut, dia baru-baru ini mengambil beberapa orang yang terluka parah dari jalanan dan merawat mereka, berharap hal yang sama akan terjadi pada mereka. Sejauh ini, dia telah menyelamatkan 4 anak perempuan dan 5 anak laki-laki, dan semuanya kebetulan berusia belasan tahun. Saya melihat mereka ketika saya mengunjungi rumah mereka, dan sial, gadis-gadis itu sangat cantik. Bahkan para pria terlihat gagah dan gagah, saya hampir yakin bahwa mereka juga akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Oh, bagaimana kultivasi mereka? Petik 2. Saya tidak begitu tahu tentang itu, saya mendengar bahwa mereka saat ini sangat lemah karena parahnya cedera mereka. Sudah beberapa hari sejak saya mengunjungi tetangga saya, jadi saya tidak tahu apa berita terbarunya. Mungkin mustahil bagi mereka untuk menjadi berbakat dan cakap seperti pemimpin sekte Zhang Xuan, tapi kurasa itu masih patut dicoba. Selalu ada kemungkinan kecil bahwa Anda mungkin hanya beruntung. Ya, saya benar-benar harus mulai berjalan di sekitar area dan membantu mereka yang membutuhkan. Jika Anda terus mengurung diri di rumah karena Dewa Tahu, Anda tidak akan pernah bisa mencapai sesuatu yang hebat. Diskusi semacam itu bisa didengar di sekitarnya. Mendengar percakapan yang semarak ini di sekelilingnya, Zhang Xuan tidak bisa menahan senyum sedikit. Itu adalah perasaan yang luar biasa, kembali ke kehidupan yang santai setelah berurusan dengan Hall of Gods dan semua masalah yang merepotkan itu. Karena itu, berita tampaknya menyebar sangat cepat di benua yang ditinggalkan. Sudah kurang dari 10 hari sejak pelantikannya, tetapi bahkan tempat terpencil seperti kota Xuanjiang sudah mengetahui masalah ini. Tuan Muda, kemana tujuan kita selanjutnya? Wu Chen bertanya, sama sekali tidak terpengaruh oleh obrolan di sekitar mereka. Dia sudah terbiasa dengan itu. Rasanya Tuan Muda secara alami akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Begitulah di benua guru-guru, dan sepertinya tidak ada bedanya di Azure. Kami hanya akan menunggu untuk saat ini. Saya memberitahu penatua pertama Zhao Yue untuk menginstruksikan suku roh untuk mengadakan ritual dalam sebulan, yang kira-kira setara dengan 3 hari di sini. Kami harus segera menerima panggilan. Untuk saat ini, mari kita cari tempat yang tenang untuk beristirahat, kata Zhang Xuan. Ada perbedaan pukul 1:10 dalam aliran waktu antara Azure dan benua guru-guru. Sebulan di benua guru-guru kira-kira sama dengan 3 hari di sini. Wu Chen melihat sekeliling area sebelum menunjuk ke arah tertentu. Mengapa kita tidak pergi ke gunung di sana? Zhang Xuan mengangguk setuju. Kota Xuanjiang sangat dekat dengan alam. Ada sungai dan pegunungan tidak terlalu jauh. Jadi, mereka berdua meninggalkan kota dan mendaki gunung. Dengan lambaian tangannya, Zhang Xuan mengeluarkan segenggam besar bendera formasi dan menanamnya di sekelilingnya. Formasi yang diatur adalah formasi sensorik yang dia rancang secara khusus dalam perjalanannya ke sana. Itu agak mirip dengan menara sinyal di kehidupan sebelumnya. Itu berfungsi untuk menemukan dan memperkuat energi pemanggilan yang datang dari altar di sisi lain sehingga dia dapat menemukan jalannya dengan lebih mudah. Setelah mengatur formasi, Zhang Xuan mengeluarkan tombak dan menanamnya di tengah langsung formasi. Kemudian, dia mengikatkan pita di sekelilingnya. Dengan hentakan kakinya, formasi itu beraksi. Benang merah hanya terkulai ke bawah dengan tenang, tidak bergerak sedikit pun. Mari kita tunggu saja, saya rasa ritualnya belum dimulai, kata Zhang Xuan. Mustahil untuk mempertahankan ritual terlalu lama karena jumlah upeti yang dibutuhkan seseorang. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka mampu mempertahankan ritual selama 3 hari di benua guru-guru, itu hanya akan setara dengan kira-kira 7 jam di Azure. Karena itu, penting baginya untuk membuat persiapan yang sesuai sehingga dia dapat menemukan lorong spasial secepat mungkin. Duduk diam di tempat, Zhang San terus mengerjakan teknik kultivasi yang dia kembangkan untuk terobosannya ke alam semi-divinity. Sementara itu, di kediaman yang luas di kota Xuanjiang, seorang wanita muda dengan fitur halus perlahan membuka matanya. Nona muda,
Anda akhirnya bangun, seru seorang pelayan lega. Di mana tempat ini? Di mana saya? Wanita muda itu sedikit mengernyit. Dia berjuang untuk bangun saat dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Kediaman itu tampak sangat asing. Itu tidak seperti apa yang dia lihat sebelumnya. Kamu berada di kota Xuanjiang. Tuan tua kami, Zhang Yuanwei, menyelamatkan Anda dan membawa Anda semua ke sini, jawab pelayan itu. Kalian semua, wanita muda itu tertegun sejenak sebelum matanya berbinar karena kegembiraan. Kau menemukan orang lain yang bersamaku. Di mana mereka? Ada 8 orang bersamamu. Mereka masih belum sadar saat ini, jadi kami membaringkannya untuk beristirahat di kamar lain, jawab pelayan itu. Kedelapan dari mereka ada di sini. Wanita muda itu menghela nafas lega. Dia segera berjuang keluar dari tempat tidur dan berkata, cepat, bawa aku menemui mereka. Ini, pelayan itu merasa bahwa wanita muda itu masih agak terlalu lemah untuk bergerak, tetapi wanita muda itu tampaknya sangat bersikeras tentang masalah ini. Karena itu, dia dengan hati-hati mendukung wanita muda itu keluar dari ruangan. Hampir setelah mereka berjalan keluar dari ruangan, mereka melihat bahwa kelompok 8 yang terluka parah dan tidak sadar semuanya telah terbangun, dan mereka saat ini berdiri di halaman. Senior, setelah melihat wanita muda itu, mereka semua dengan cepat mengepalkan tangan dan menyapanya. Mari kita duduk di sana, oke, kata wanita muda itu sambil memberi isyarat agar semua orang duduk di gazebo yang sejuk. Sangat bagus bahwa kami berhasil selamat dari cobaan itu, tetapi cedera kami lebih parah dari yang kami duga. Saya melihat kondisi internal saya sebelumnya, dan ada tanda-tanda air mata spasial di tubuh saya. Akan sulit bagi saya untuk pulih sepenuhnya tanpa pemulihan beberapa tahun, kata wanita muda itu dengan muram. Itu sama untukku, kurasa kita semua dalam keadaan yang sama. 8 dari mereka dengan cepat memeriksa kondisi mereka, dan mereka menjawab dengan suara serius. Guru kita pasti menderita luka yang sama ketika dia memasuki Azure setahun yang lalu. Aku ingin tahu apakah dia sudah pulih dari luka-lukanya. Bagaimana kita harus mencarinya? Mengetahui kondisi tubuhnya, wanita muda itu hanya bisa bergumam cemas. Guru kami adalah orang yang memiliki kemampuan hebat. Saya percaya dia akan baik-baik saja, wanita muda lain dalam kelompok itu menjawab kekhawatirannya. Memang, guru kami adalah orang yang memiliki kemampuan hebat. Wanita muda itu mengangguk setuju. Tunggu sebentar, aku merasa ada yang tidak beres. Tampaknya ada beberapa perbedaan antara aliran waktu di Azure dibandingkan dengan benua guru-guru. Salah satu pemuda dalam kelompok itu tiba-tiba berkata dengan kerutan yang dalam. Ada perbedaan dalam aliran waktu. Kerumunan tercengang oleh pernyataan itu. Kemampuan garis keturunan pemuda itu terkait dengan waktu, jadi dia memiliki kepekaan bawaan yang luar biasa terhadap hukum duniawi. Beri aku waktu, saya akan melakukan perhitungan cepat, kata pemuda itu sambil memejamkan mata. Kira-kira 3 menit kemudian, dia membuka matanya sekali lagi dan berkata, ada perbedaan kira-kira 10 kali dalam aliran waktu antara Azure dan benua guru-guru. Dengan kata lain, 1 hari di Azure sama dengan 10 hari di benua guru-guru. Jika Zhang Xuan ada di sana, dia pasti akan mengenali 9 orang itu. Mereka adalah murid langsung yang dia terima ketika dia masih di benua guru-guru. Zhao Ya, Liu Yang, Wang Ying, Zheng Yang, Yuan Tao, Lu Chong, Wei Ruyan, Zhang Jiuxiao, dan Kong Xiao. Sudah sedikit lebih dari sebulan sejak Zhang Xuan memasuki Azure, dan sementara itu, 1 tahun telah berlalu di benua guru-guru. Dalam jangka waktu yang begitu lama, semua orang telah berhasil berkultivasi hingga penyempurnaan Sage 4 dan kuno, dan mereka telah menemukan bahwa mereka tidak dapat maju lebih jauh. Selain itu, sama sekali tidak ada berita dari guru mereka, yang memicu kekhawatiran mereka. Akhirnya, mereka tidak bisa duduk diam. Dengan demikian, mereka berkumpul bersama di domain Kunsu untuk mencari Kong Xiao, dan mereka memutuskan bahwa mereka akan memasuki lorong spasial dan menuju ke Azure. Orang yang semua orang sapa sebagai senior, sebelumnya secara alami adalah Zhao Ya, dan orang yang memperhatikan perbedaan waktu antara Azure dan benua guru-guru adalah Zhang Jiuxiao. Perbedaan 10 kali, dengan kata lain, hanya kira-kira sebulan sejak guru kita tiba di Azure. Zhao Ya berkomentar dengan kontemplatif. Jika itu masalahnya, sepertinya guru kita belum pulih dari lukanya. Mungkin dia bahkan berada di kota Xuanjiang saat ini juga. 2076 Sungai Xuanjiang. Mereka sangat menyadari bakat guru mereka. Jika dia punya waktu sekitar 1 tahun, dia pasti bisa pulih dari luka-lukanya dan mungkin, dia bahkan bisa membuat nama untuk dirinya sendiri juga. Namun, mengingat parahnya cedera yang disebabkan oleh melewati lorong spasial, sepertinya tidak mungkin baginya untuk bisa keluar dari kota Xuanjiang hanya dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya, mereka berada di dunia baru.
Kembali di benua guru-guru, pembudidaya sage 4 dan kuno adalah eksistensi yang bisa membuat dunia bergetar dengan satu kata. Tapi di sini, mereka hanyalah ikan di lautan luas. Biarkan aku menemukan seseorang untuk bertanya tentang masalah itu. Dengan pemikiran ini, Zhao Ya menoleh ke pelayan yang tidak terlalu jauh dan bertanya, bolehkah saya menyusahkan Anda untuk menyampaikan keinginan kami untuk bertemu dengan Tuan Tua? Junior saya dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Ya, Nona muda, jawab pelayan itu sambil meninggalkan area itu. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya masuk dengan langkah melebar, dan setelah melihat kelompok 9, dia berkata dengan heran, kalian semua telah sadar kembali begitu cepat meskipun terluka parah. Dia tidak tahu banyak tentang obat-obatan, tetapi dia memiliki dokter di kediaman untuk secara khusus memeriksanya. Dalam keadaan normal, mereka yang mengalami cedera sejauh itu akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan sebelum mereka bisa bangun. Namun, hampir beberapa hari telah berlalu dan mereka semua sadar kembali. Sepertinya ada lebih banyak dari mereka daripada yang dia pikirkan. Mungkinkah, seperti Dan Xiaotian, keberuntungannya telah tiba. Kami sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup kami. 9 dari mereka berdiri dan mengepalkan tinju mereka bersama-sama. Anda terlalu sopan, saya hanya melakukan apa yang orang lain akan lakukan, jawab Zhang Yuanwei sambil tersenyum. Setelah berbasa-basi, Zhao Ya langsung ke intinya, ingatan kita saat ini sedikit bingung karena luka yang kita derita, jadi bolehkah saya bertanya kekuatan mana yang jatuh di kota Xuanjiang, dan apakah ada paviliun guru-guru atau paviliun guru? Sesuatu yang mirip di sini. Paviliun guru-guru, Zhang Yuanwei mengedipkan matanya, saya khawatir saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Kemudian, dia berhenti sejenak sebelum menjawab pertanyaan pertama. Kota Xuanjiang berada di bawah yurisdiksi Ascendan Cloud Sword Pavilion, salah satu dari 6 sekte. Salah satu dari 6 sekte. Memang, benua yang ditinggalkan diperintah oleh 6 sekte, dan mereka adalah Ascendan Cloud Sword Pavilion, Myriad Beast Hall. Zhang Yuanwei mulai menjelaskan detailnya. Kelompok 9 melebarkan mata mereka dalam kesadaran. Sepertinya mereka benar-benar tiba di Azure. Ini jelas merupakan dunia yang sama sekali berbeda dari benua guru-guru. Berbicara tentang 6 sekte, sesuatu yang mengejutkan terjadi beberapa hari yang lalu. Ketika Zhang Yuanwei memulai topik itu, dia tidak bisa tidak mengingat berbagai berita menarik yang dia dengar baru-baru ini, sehingga dia perlahan-lahan semakin terlibat dalam percakapan. Pernahkah Anda mendengar tentang Master Aula baru dari Myriad Beast Hall, Zheng Yang? Zheng Yang, kelompok itu tertegun sejenak. 8 dari 9 pemuda mengalihkan pandangan mereka ke pemuda yang duduk di antara mereka. Dia memiliki nama yang sama denganku. Zheng Yang menggaruk kepalanya dengan canggung. Namamu Zheng Yang juga. Zhang Yuanwei sedikit terkejut dengan kebetulan itu juga. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, ada banyak orang yang memiliki nama yang sama di dunia. Ini sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Mengingat skala benua yang ditinggalkan, pasti ada setidaknya ribuan orang yang dikenal sebagai Zheng Yang di sini. Saya mengerti, hanya saja saya sedikit terkejut mendengar bahwa ahli yang begitu kuat akan berbagi nama umum saya, jawab Zheng Yang. Umum, jika Anda berbicara tentang nama Run of the Mill yang paling khas, mungkin tidak ada orang yang dapat bersaing dengan Master Pavilion baru dari Seven Star Pavilion, kata Zhang Yuanwei sambil tersenyum. Oh, nama yang bahkan lebih umum dari Zheng Yang. Betapa mengerikannya bagi Anda untuk menggambarkannya sebagai hal yang biasa-biasa saja. Liu yang berkicau saat dia melirik Zheng Yang main-main. Memang, Master Pavilion itu bernama Liu Yang. Zhang Yuanwei berkata. Liu Yang. Melihat bagaimana tatapan para pemuda terpusat di sekitar pemuda yang baru saja berbicara, Zhang Yuanwei menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi mereka, jadi dia bertanya, ada apa? Mungkinkah Anda tidak menganggap nama ini cukup umum dan biasa-biasa saja? Jika Anda bertanya kepada saya pikir Liu yang terdengar jauh lebih mengerikan daripada Zheng Yang. Apakah kalian semua tidak setuju? Ah, tolong jangan salah paham. Bukannya aku mencoba menghina namamu, Saudara Zheng. Itu hanya pemikiran yang lewat. Wajah Liu yang menjadi gelap saat dia berkata, "Yah, aku memiliki nama yang sama dengan Master Pavilion. Saya Liu Yang juga." Petik 2. Zhang Yuanwei tercengang. Apakah dia baru saja mengambil sarang peniru pemimpin sekte? Dia memandang 9 pemuda di depannya dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati. Lalu, kebetulan, apakah ada di antara kalian yang bernama Zhang Xuan? Anda tahu Zhang Xuan? Zhao Ya tercengang. Memang. Tidak ada seorang pun di benua yang ditinggalkan yang tidak akan pernah mendengar nama ini, jawab Zhang Yuanwei tanpa basa-basi. Dia adalah pemimpin sekte dari Paviliun Pedang Awan Ascendan kita. Pemimpin sekte dari Ascendan Cloud Sword Pavilion. Zhao Ya dan yang lainnya berpikir keras. Mungkinkah itu hanya orang lain dengan nama yang sama? Guru kami baru tiba di sini sebulan yang lalu.
Bagaimana dia bisa menjadi kepala Ascend dan Cloud Sword Pavilion? Bahkan untuk guru kita, prestasi seperti itu sepertinya tidak terlalu mungkin. Zhang Yuanwei juga menyebutkan sebelumnya bahwa persyaratan minimum untuk menjadi kepala 6 sekte adalah kultivasi seseorang untuk mencapai alam surgawi tinggi abadi. Sebelumnya, saat mereka mengobrol, Zhang Yuanwei juga menyebutkan berbagai alam kultivasi. Dia tidak menyadari keberadaan alam semi-divinity, tapi dia masih memiliki beberapa pengetahuan tentang alam pseudo-immortal, alam immortal sejati, dan alam immortal tinggi. Untuk menjadi kepala sekte, kultivasi seseorang setidaknya harus berada di alam surgawi tinggi abadi. Sudah menjadi pertanyaan besar apakah guru mereka akan dapat pulih dari luka-lukanya ketika dia baru tiba sebulan yang lalu, apalagi memajukan kultivasinya sejauh ini. Zhao Ya merenung sejenak sebelum bertanya, apakah Anda tahu seperti apa pemimpin sekte Zhang? Dia pria muda yang gagah, mungkin masih berusia awal 20-an. Saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya sekali. Omong-omong, dia berbagi nasib yang mendalam dengan kota Xuanjiang kami. Sekitar sebulan yang lalu, dan Xiao Tian dari kota kami menemukan pemimpin sekte Zhang terluka parah di sekitarnya, jadi dia membawa yang terakhir kembali ke rumahnya dan merawatnya. Kemudian, sebelum ada di antara kita yang mengetahuinya, berita bahwa dia telah menjadi kepala Ascend dan Cloud Sword Pavilion mulai menyebar ke seluruh benua yang ditinggalkan. Saat Zhang Yuanwei berbicara tentang kejadian Zhang Xuan, matanya berkilauan dalam penghormatan, mirip dengan bagaimana seorang penggemar berat akan bereaksi ketika idola nomor satu disebutkan. Tidak hanya itu, apakah kamu ingat Hall Master Liu Yang dan Pavilion Master Zheng yang telah saya sebutkan sebelumnya? Sebenarnya aku belum menyelesaikan ceritanya. Yang benar adalah bahwa, mereka semua adalah alias dari pemimpin sekte Zhang. Dengan kata lain, dia saat ini adalah kepala Ascend dan Cloud Sword Pavilion, Seven Star Pavilion, Myriad Beast Hall, dan Star Chaser Palace sekarang. Itu adalah 4 dari 6 sekte. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia saat ini adalah orang paling kuat di dunia. Dia adalah kepala dari 4 sekte, pria paling kuat di dunia. Pada saat ini, ke-9 pemuda itu tercengang. Wajah Wang Ying berkedut. Zhao Ya mencengkeram rambutnya dengan hiruk-pikuk. Yuan Tao telah menggigit lidahnya tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Pada titik waktu ini, tidak peduli seberapa lambat mereka melakukannya, jelas bahwa Zhang Xuan ini benar-benar guru mereka. Adalah satu hal bagi berbagai kepala 6 sekte untuk membagikan nama mereka, tetapi tentu saja akan terlalu kebetulan jika seorang pria lajang yang dikenal sebagai Zhang Xuan menggunakan nama mereka sebagai alias. Mereka masih berpikir beberapa saat yang lalu bahwa tidak mungkin bagi guru mereka untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya mengingat dia baru saja tiba sebulan yang lalu. Mereka tidak bisa membantu tetapi mencengkeram hati mereka dengan erat. Bukankah tingkat kultivasi guru mereka tidak mungkin? Untuk maju dari Ancient Sage 4 dan ke alam Heavenly High Immortal selama rentang waktu 1 bulan, dan itu belum semuanya, dia bahkan entah bagaimana berhasil menemukan waktu untuk mengambil posisi kepemimpinan di 4 sekte, sehingga menjadi yang paling orang kuat di benua yang ditinggalkan. Sepertinya guru mereka masih sama seperti dulu. Tidak peduli seberapa rajin mereka berlatih, dia tetap menjadi orang yang hanya bisa mereka hormati. Kamu kenal dengan pemimpin sekte Zhang? Melihat ekspresi bingung di wajah 9 pemuda itu, Zhang Yuanwei merasakan ada sesuatu yang salah dengan suasana, jadi dia bertanya dengan sedikit cemberut. Jika tebakan saya tidak salah, saya pikir dia mungkin guru kita, kata Zhao Ya dengan senyum canggung. Gurumu? Zhang Yuanwei terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Maafkan aku, tapi bolehkah aku menyusahkanmu untuk membawa kami ke Ascend dan Cloud Sword Pavilion? Zhao Ya bertanya. Kelompok 9 mengajukan beberapa pertanyaan lagi setelah itu, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka yakin bahwa yang disebut pemimpin sekte Zhang memang guru mereka. Itu mudah, aku akan segera menyelesaikannya, Zhang Yuanwei menjawab sebelum bergegas keluar dari kamar. Dia memang menyimpan beberapa keraguan tentang kisah 9 pemuda, tetapi jika, kebetulan, apa yang mereka katakan ternyata benar, dan bahwa mereka benar-benar murid langsung pemimpin sekte Zhang, sebagai penyelamat mereka, dia pasti akan dihargai dengan mahal untuk perbuatannya. Di puncak gunung di sekitar kota Xuanjiang, Zhang Xuan dan Wu Chen menunggu selama 1 jam sebelum tali merah di tombak mulai melayang. Itu menunjuk ke arah tertentu. Zhang Xuan segera bangkit. Arah yang ditunjuk oleh tali merah adalah di mana, secara mengejutkan, sungai Xuanjiang berada. Tidak heran saya tidak dapat menemukan pintu masuk. Zhang Xuan telah bertanya kepada Dan Xiao Tian di mana yang terakhir menemukannya, dan dia memastikan untuk memeriksa tempat itu lebih awal setelah dia tiba di kota Xuanjiang. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun di sana sama sekali. Pada akhirnya, ternyata pintu masuk lorong spasial itu sebenarnya ada di sungai Xuanjiang. Aliran air akan menutupi denyut energi spiritual yang biasanya berasal dari formasi.
Mempertimbangkan luasnya sungai, jika sebuah formasi didirikan di dalamnya, memang akan sulit bagi Ascen dan Cloud Sword Pavilion untuk menyadarinya. Zhang Xuan dengan cepat menyimpan bendera formasi dan tombaknya kembali ke cincin penyimpanannya sebelum menuju ke area di mana tali merah menunjuk. Tanpa ragu-ragu, dia melompat ke sungai dan berenang ke bawah. Sungai Xuanjiang agak dalam, dasar lautnya kira-kira 100 meter di bawah permukaan air. Namun demikian, tidak butuh waktu lama bagi Zhang Xuan untuk mencapai dasar. Namun, kerutan segera terbentuk di dahinya. Berdasarkan pengamatannya, segala sesuatu dalam diameter beberapa ratus li dari dirinya tampak sangat normal. Dia tidak bisa merasakan anomali sama sekali. Tuan muda. Wu Chen juga tidak dapat menemukan apapun, jadi dia menoleh untuk melihat Zhang Xuan dengan penuh tanya. Apakah ada yang salah dengan formasi sebelumnya, membawa mereka ke tempat yang salah? Tunggu sebentar, kata Zhang Xuan. Dia menusuk jarinya dengan gelombang kecil pedang Qi dan menjentikkan setetes darahnya. Weng, dengan dengungan bergema, lumpur yang diendapkan di dasar-dasar laut segera naik, memperlihatkan sebuah pintu batu di bawahnya. Zhang Xuan berjalan mendekat dan mendorongnya dengan lembut. Pintu batu terbuka dengan sedikit perlawanan, memperlihatkan lorong gelap. Zhang Xuan hendak masuk ketika dia melihat Wu Chen melihat ke pintu batu dengan ekspresi tidak mengerti di wajahnya. Dengan tawa ringan, dia menjelaskan, jalan ini disegel oleh Kong Si saat itu untuk mencegah energi spiritual seperti Merkuri untuk Azure bocor. Garis keturunan saya berbeda dari Kong Si, tetapi sebagai sesama guru-guru surgawi, kekuatan kami masih bergema satu sama lain. Melalui garis keturunan saya dapat mengaktifkan formasi tersembunyi. Kalau tidak mungkin kita bisa menemukannya. Faktanya, resonansi itu bukan hanya karena mereka adalah guru-guru surgawi. Lebih penting lagi, keduanya membawa pecahan surga di dalamnya. Hanya saja Zhang Xuan tidak ingin membaginya dengan orang lain. Di sisi lain, Wu Chen melebarkan matanya menyadari. Menuju lorong, tidak butuh waktu lama bagi Zhang Xuan untuk tiba di aula yang luas. Ada 8 penjaga Sage 4 dan kuno di aula, dan mereka saat ini sedang minum satu sama lain. Apa perbedaan antara pemenjaraan dan menjaga daerah ini? Itu terlalu membosankan, Buor Yineng. Saya mendengar bahwa mereka yang hidup di dunia di sisi lain sangat lemah. Mereka lemah, tetapi pintu masuknya benar-benar tertutup. Tidak mungkin kita bisa menuju ke sana. 8 penjaga bergumam sambil meneguk anggur mereka. Mereka pasti penjaga yang dikirim Kong Si untuk menjaga lorong, pikir Zhang Xuan sambil mendengarkan percakapan mereka. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebelum para penjaga bahkan bisa bereaksi, mereka sudah berubah menjadi debu. Mereka hanya menjaga daerah ini di bawah komando Kong Si, tetapi mereka berlama-lama di daerah ini akan menimbulkan ancaman besar bagi 100 sekolah filsuf dan benua guru-guru. Karena masalah keamanan, dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan mereka. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah sepenuhnya menghilangkan keberadaan seseorang dari muka dunia. Di tengah-tengah aula ada spiral besar. Gelombang energi spiritual seperti Merkuri ditarik ke dalam spiral, menghilang ke tanah yang tidak dikenal. 2 pintu di sisi spiral itu tertulis dengan semacam pola aneh. Melihat lebih dekat, polanya agak mirip dengan altar istana Star Chaser. Sepertinya Kong Si khawatir seseorang akan memblokir pintu masuk, jadi dia merancang formasi sedemikian rupa sehingga siapapun yang bepergian ke Azure dari benua guru-guru akan diteleportasi langsung ke tempat acak di dekat kota Xuanjiang. Zhang Xuan membelai rahang bawahnya dengan kontemplatif. 2077 kembali ke benua guru-guru. Karena prasasti ini, meskipun gerbang ini tampak seperti pintu, jika seseorang benar-benar melewati lorong spasial, dia akan diam-diam dipindahkan ke tempat acak di sekitar kota Xuanjiang. Kalau tidak, mengingat bagaimana dia tidak sadarkan diri ketika dia melewati lorong spasial saat itu, tidak mungkin dia selamat setelah ditangkap oleh sekelompok orang ini. Tempat ini hanya dapat diaktifkan dengan Kong Si dan garis keturunan saya, sehingga bahkan para pembudidaya alam semi-divinity tidak akan dapat menemukannya. Namun, dia masih mengirim bawahannya ke sini, siapa yang dia coba lindungi. Zhang Xuan menjadi sedikit bingung. Kerahasiaan lorong spasial benar-benar terbaik, bahkan menurut standar Azure. Kemungkinan Kong Si telah merancangnya secara khusus untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun dari Azure yang dapat menemukannya. Bahkan jika seseorang menemukannya, mereka tidak akan dapat melukai mereka yang datang dari benua guru-guru. Dengan demikian, kontradiktif bagi Kong Si untuk menginstruksikan bawahannya untuk menjaga lorong spasial. Seolah-olah dia mencoba melenyapkan siapapun yang datang dari benua guru-guru. Jika itu benar, bukankah itu juga berarti bahwa dia tidak dapat membaca prasasti dan tidak tahu bahwa mereka yang memasuki lorong spasial akan diteleportasi secara acak? Sangat mungkin untuk apa yang dikatakan Vicious benar, pria itu kemungkinan adalah Kong Si palsu. Sebelumnya, dia masih menyimpan beberapa keraguan ketika dia mendengar kata-kata itu dari Vicious,
tetapi pada saat ini, dia mulai memahaminya. Jika kongsi yang dia hadapi itu nyata, tidak mungkin pihak lain tidak akan tahu tentang berbagai mekanisme yang telah dia pasang di tempat, kecuali pihak lain kehilangan ingatannya dengan satu atau lain cara, seperti cewek kuning kecil tertentu. Memikirkan gadis kuning kecil itu, desahan keluar dari bibir Zhang Xuan. Dia telah memberi makan aura unik jembatan Azure ke cewek kuning kecil, tetapi untuk beberapa alasan, yang terakhir tidak dapat mencapai terobosan ke ranah semi-divinity. Dia telah mencoba segala macam cara untuk memajukan budidayanya, tetapi tidak ada yang berhasil sama sekali. Dia benar-benar tidak dapat memahami apa saja kriteria yang diperlukan untuk membuat terobosan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Xuan bergerak maju untuk memeriksa kondisi lorong spasial. Melihat itu masih berfungsi dengan baik, dia mengeluarkan jimat penyamaran dan menggunakannya untuk menekan kultivasinya. Pada saat yang sama, dia menoleh ke Wu Chen dan berkata, "Mari kita tekan kultivasi kita hingga Sage Kuno 4 dan sebelum memasuki lorong spasial." Sage Kuno 4 dan adalah batas dari apa yang bisa ditahan oleh guru-guru benua. Jika itu adalah semi-divinity atau high immortal lainnya, bahkan jika mereka menekan kultivasi mereka, mereka masih akan ditolak oleh dunia jika mereka mencoba turun ke benua guru-guru. Di sisi lain, Zhang Xuan memiliki jimat penyamaran sedangkan Wu Chen memiliki metode penyamaran yang diberikan kepadanya dari Luo Ruoxin. Menggunakan ini untuk menyembunyikan kultivasi mereka, mereka akan bisa menipu bahkan surga dari benua guru-guru. Bagaimanapun, Luo Ruoxin juga menggunakan metode yang sama untuk memasuki benua guru-guru saat itu. Hanya karena dia mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya selama pertarungan untuk kodeks besar musim semi dan musim gugur, dia akhirnya ditolak oleh surga dan terpaksa meninggalkan benua guru-guru. Memasuki lorong spasial, Zhang Xuan melihat arus spasial kacau mengamuk di sekitarnya. Semua jenis turbulensi spasial terbang ke arahnya, mengancam akan mengirisnya. Sage 4 dan kuno lainnya yang menggantikannya kemungkinan besar akan kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Namun, baik Wu Chen dan Zhang Xuan adalah ahli Azure terbaik. Bahkan jika mereka mengompres kultivasi mereka, mereka masih memiliki energi jiwa dan tubuh fisik yang kuat untuk melindungi mereka. Akibatnya, turbulensi spasial yang menyerang mereka tidak memberikan kerusakan sama sekali. Pada saat yang sama, kecepatan mereka juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sebelumnya, Zhang Xuan membutuhkan waktu setengah bulan sebelum akhirnya mencapai ujung lorong spasial yang lain, tetapi kali ini, dia juga bisa melihat pintu keluar ketika dia hanya bepergian kurang dari 2 jam. Sebuah peti mati besar mengambang dengan damai di udara, menyegel ruang di sekitar pintu keluar. Itu telah menyatu sebagai satu entitas dengan pintu keluar, menyegelnya sepenuhnya. Zhang Xuan meletakkan jarinya dengan ringan di atasnya, dan formasi itu segera terurai. Dia dengan santai melewati pintu keluar bersama Wu Chen. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari wajahnya. Aroma yang akrab dari benua guru-guru menggelitik hidungnya. Dia telah kembali. Zhang Shi, baru saja setelah Zhang Xuan mendarat di tanah, dia mendengar teriakan datang dari tidak terlalu jauh. Tak lama setelah itu, Sage Kuno Yan King muncul di hadapannya. Lebih dari 1 tahun absen, yang terakhir telah berhasil memajukan kultivasinya secara signifikan. Pada saat yang sama, dia tidak terlihat lemah seperti sebelumnya lagi. Zhang Xuan mengangguk sebagai pengakuan. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan melihat seseorang berdiri di depan altar, melantunkan mantra tanpa henti. Api yang menyala-nyala berkobar di atas altar, memancarkan cahaya yang menyeramkan. Ini adalah ritual yang memandu jalan mereka kembali ke benua guru-guru. Namun, orang yang melakukan ritual itu adalah wajah yang tidak dikenal. Siapa dia? Di mana Liu Yang? Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Bukankah Sovereign Chen Yong saat ini adalah murid langsungnya, Liu Yang? Mengapa orang yang melakukan ritual itu adalah iblis dunia lain yang tidak dia kenali? Orang ini di sini adalah penguasa baru dari suku iblis dunia lain, Chen Xiao. Dia adalah murid langsung Liu Yang, Sage Kuno Yan King menjawab. Murid langsung Liu Yang. Jadi, dia cucuku. Zhang Xuan sedikit terkejut. Rasanya aneh baginya untuk memiliki seorang cucu ketika dia baru berusia awal 20-an. Itu benar, Sage Kuno Yan King mengangguk. Jika dia telah menjadi penguasa iblis dunia lain, lalu di mana Liu Yang? Di mana Kong Xiao, Zhao Ya, dan yang lainnya? Zhang Xuan bertanya dengan ragu. Dia telah memberitahu penatua pertama Zhao Yue untuk mengirim pesan ke penguasa Chen Yong yang sedang berkuasa untuk mengadakan ritual. Meskipun dia tidak secara eksplisit menyatakan bahwa dia berencana untuk turun ke benua guru-guru, masih sangat mungkin bahwa Liu Yang dan yang lainnya akan tertarik untuk menonton proses ritual ke Azure. Zhang Xi, 9 murid langsungmu telah memasuki Azure melalui lorong yang kamu ambil 3 bulan lalu, jawab Sage Kuno Yan King. Mereka pergi ke Azure juga. Zhang Xuan tercengang. Jika mereka memasuki Azure 3 bulan lalu,
itu akan sama dengan kira-kira 9 hari di Azure. Saat itu, dia berada di Ocean of Exiled Stars mengajar Penatua Hongwu dan yang lainnya. Saya harus mencari mereka setelah saya kembali ke Azure, kata Zhang Xuan sambil menghela nafas panjang. Mempertimbangkan bagaimana mereka pergi beberapa waktu lalu dan bahwa dia tidak bertemu mereka di lorong spasial, sangat mungkin mereka sudah berada di kota Xuanjiang. Jadi, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan masalah ini. Tepat ketika dia akan melanjutkan berbicara, dia tiba-tiba melihat dua siluet terbang dengan tergesa-gesa dari cakrawala. Mereka adalah orang tuanya, orang suci pedang Xingmeng. Xuan pedang Saint Meng memanggil dengan gelisah. Melihat putranya baik-baik saja, matanya sedikit memerah saat dia menarik napas dalam-dalam. Aku senang kamu baik-baik saja. Azure penuh dengan bahaya. Sejak putranya pergi ke tempat itu, tidak pernah ada satu hari pun dia tidak mengkhawatirkannya. Sama sekali tidak ada berita darinya sama sekali, dan ini telah membebani pikirannya selama setahun terakhir. Hanya setelah melihat bahwa Zhang Xuan baik-baik saja, dia bisa menghela nafas lega. Melihat orang suci pedang Xingmeng, Zhang Xuan tersenyum lembut dan berkata, Ibu dan Ayah, aku baik-baik saja. Orang tuanya telah berhasil membuat terobosan signifikan dalam kultivasi mereka selama ketidakhadirannya. Mereka juga telah berhasil mencapai Sage Kuno 4 dan Zhang Xuan bertanya tentang situasi saat ini di benua guru-guru. Benua guru-guru telah berkembang dengan baik, dan reformasi yang didorong oleh Yang Si sedang dilaksanakan dengan baik. Adapun suku iblis dunia lain, tidak ada masalah sejak Liu yang mengambil alih sebagai penguasa Chen Yong berikutnya. Masih ada ketegangan, tetapi situasinya damai. 100 sekolah filsuf telah berhasil menurunkan konsentrasi energi spiritual seperti Merkuri ke tingkat di mana bahkan pembudidaya manusia dapat menyerapnya tanpa terlalu banyak masalah. Pada tingkat ini, kemungkinan terjadinya perang akan terus menurun. Menuju ke aula utama tempat ratusan sekolah filsuf menjamu tamunya, Zhang Xuan melihat sekelompok wajah yang dikenalnya, kepala klan Luo, kepala klan Jiang, Yang Xuan dari paviliun guru-guru. Sama seperti orang suci pedang Xingmeng, kultivasi mereka telah mencapai Sage Kuno 4 dan jika para prajurit yang menghalangi lorong spasial itu mencoba menyerang paviliun guru-guru sekali lagi, kemungkinan mereka akan terbunuh di tempat. Mereka mulai mengobrol satu sama lain untuk mengejar satu sama lain. Di tengah percakapan, Luo Xuanxing tiba-tiba menatapnya dengan cemas dan bertanya, Zhang Xuan, apakah kamu melihat adik perempuanku saat kamu berada di Azure? Adik perempuanmu? Zhang Xuan terkejut. Bukankah Kiki di benua guru-guru? Dia telah pergi sendirian saat itu, dan sudah pasti dia juga tidak melihat Luo Kiki dimanapun di Azure. Setahun yang lalu, tak lama setelah kamu pergi ke Azure, dia berkata bahwa dia akan pergi ke sana juga untuk mencarimu. Luo Xuanxing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mencariku, apakah dia memasuki Azure melalui lorong spasial juga? Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Bukan itu, dia menggunakan peredam dimensi untuk membuka penghalang dimensi benua guru-guru, jawab Luo Xuanxing. Zhang Xuan tercengang. Dengan kultivasinya saat ini, dia juga bisa membuka penghalang dimensi. Dia tidak lagi bergantung pada lorong spasial untuk kembali ke Azure lagi. Namun, Luo Kiki dari setahun yang lalu, tidak peduli seberapa kuat dia, paling-paling, dia hanya bisa berada di Sage Kuno 4 dan bagaimana dia bisa memecahkan penghalang dimensi dari benua guru-guru. Petik 2. Apakah kamu tahu mengapa dia menyebut dirinya Kiki? Luo Xuanxing tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Dia tahu bahwa sudah ada celah besar di antara mereka berdua, jadi keinginannya untuk bersaing dengan pemuda yang berdiri di depannya sudah mereda. Yang dia harapkan hanyalah pemuda itu menemukan adik perempuannya dan merawatnya. Bukankah alasan mengapa dia menyebut dirinya Kiki karena dia memiliki 6 kakak laki-laki di depannya? Zhang Xuan sepertinya telah mengingat sesuatu seperti itu sebelumnya. Memang, dia memiliki 6 kakak laki-laki di depannya. Saya berada di tempat ke-6 dalam hal senioritas, dan 5 kakak laki-laki saya semuanya telah meninggal. Mengingat kedudukan dan kekuatan klan Luo di benua guru-guru, tidakkah menurutmu aneh bahwa kelima kakak laki-lakiku meninggal sebelum waktunya? Luo Xuanxing bertanya. Zhang Xuan tercengang. Dia memang sedikit penasaran saat itu, tetapi dia memilih untuk tidak menyelidiki masalah ini terlalu dalam. Mengingat posisi klan Luo di benua guru-guru, bahkan jika suku iblis dunia lain melancarkan serangan, tidak mungkin mereka bisa membunuh kelima putra kepala klan yang terhormat dengan begitu mudah. Itu karena peredam dimensi, Luo Xuanxing tiba-tiba berkata. Ini adalah artefak yang diperoleh pendahulu kita, dan memanfaatkan kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Anda seharusnya telah mendengar tentang bagaimana adik perempuan saya dapat mengasimilasinya segera setelah kelahirannya karena kemurnian garis keturunannya, itu tidak sepenuhnya benar. Lebih dari itu, karena kelima kakak laki-lakiku dia bisa melakukannya. Saat itu, sesuatu memicu peredam dimensi, dan itu hampir merobek penghalang dimensi dan melarikan diri. Jika itu terjadi,
klan Luo akan tergelincir dari posisi 3 klan Sage Premier. Untuk mencegah kemunduran keluarga, 5 kakak laki-laki saya mengorbankan diri mereka sendiri dan memberi makan peredam dimensi dengan esensi darah mereka sebelum yang terakhir akhirnya tenang. Sebagai akibatnya, roh di dalam dimension Silencer juga perlahan mulai bangkit, dan dia akhirnya menjadi Kiki yang kamu tahu. Tunggu sebentar, Anda mengatakan bahwa Kiki sebenarnya adalah roh senjata dari peredam dimensi. Zhang Xuan menyipitkan matanya karena terkejut. Roh itu menyelinap ke dalam rahim ibuku, dan ibuku akhirnya melahirkan Kiki. Dia adalah roh dari peredam dimensi, tetapi pada saat yang sama, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah adik perempuanku juga. Bagaimanapun, daging dan darahnya berasal dari klan Luo kami, kata Luo Xuanxing. Zhang Xuan mengangguk perlahan. Dia telah melihat berbagai jenis roh senjata, dan dia telah menjinakkan banyak dari mereka sebelumnya. Namun, tidak ada roh yang bisa meninggalkan batas tubuh utama mereka, dan itu juga berlaku untuk artefak semi-divinity. Dengan demikian, tidak dapat dibayangkan bahwa roh dari peredam dimensi dapat meninggalkan tubuhnya dan bereinkarnasi sebagai manusia. Bagaimana dia merobek penghalang dimensi? Bagaimana Anda tahu bahwa dia sedang menuju ke Azure? Zhang Xuan terus bertanya. Tak lama setelah kamu pergi, keinginannya untuk mengikutimu ke Azure semakin kuat. Dalam resonansi dengan emosinya, peredam dimensi memancarkan energi luar biasa yang memungkinkannya mengatasi keterbatasan Sage kuno 4 dan dia mencapai tingkat yang tak terduga, yang mengakibatkan dia ditolak oleh surga guru-guru benua. Akhirnya, dia diperas keluar dari dunia bersama dengan peredam dimensi, kata Luo Xuanxing. Para ahli klan Luo kami melakukan semua yang kami bisa, tetapi kami tidak dapat menghentikannya untuk pergi. Zhang Xuan terdiam, itu juga agak mirip dengan bagaimana Luo Ruoxin pergi saat itu. Mereka diperas oleh ruang benua guru-guru, sedikit mirip dengan batang kayu di muka air. Tidak peduli seberapa keras seseorang menekan batang kayu ke dalam air, saat kekuatan dilepaskan, itu hanya akan mengapung kembali ke permukaan air. Mengingat situasinya, sangat mungkin bahwa Luo Kiki telah dipaksa masuk ke Azure. Baiklah, aku akan melihat-lihat saat aku kembali ke Azure nanti. Jika saya menemukannya, saya akan menyampaikan berita itu kepada penguasa suku iblis dunia lain, kata Zhang Xuan. Previous, semua, 2078 penipu. Zhang Xuan memastikan untuk mencatat masalah tentang Luo Kiki di benaknya. Benua yang ditinggalkan sangat besar, tetapi sebagai kepala 4 sekte, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mengungkap keberadaan seseorang. Setelah berpisah dari Luo Xuanxing, Zhang Xuan mengobrol sebentar dengan Yang Xi dan yang lainnya untuk mengejar waktu sebelum memberikan kepada mereka teknik kultivasi dan teknik pertempuran yang baru dia susun sehingga paviliun guru-guru dapat berbagi pengetahuan dengan dunia. Sama seperti itu, 1 hari berlalu dalam sekejap. Alasan utama mengapa saya kembali kali ini adalah untuk meminjam altar. Masih banyak hal yang harus aku tangani di Azure, jadi aku tidak akan tinggal di sini. Zhang Xuan tahu bahwa dia tepat waktu. Jadi, setelah dia menerima altar, dia memanggil Wu Chen. Dia berniat untuk membuka penghalang dimensi secara langsung dan segera kembali ke Azure. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba berteriak. Tuan muda, bawa aku bersamamu. Sun Qiang bergegas ke depan saat dia menatap Zhang Xuan dengan mata memohon. Tak lama setelah Zhang Xuan pergi, dia dengan cepat menyadari bahwa kemalasannya akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Dia disadarkan akan fakta menyakitkan bahwa dia tidak lagi bisa mengikuti Zhang Xuan lagi. Jadi, selama setahun terakhir, dia berlatih mati-matian. Mengingat bahwa dia dulunya adalah kepala pelayan Zhang Xuan, paviliun guru-guru dan klan Zhang juga memberinya sumber daya yang cukup untuk kultivasinya. Sama seperti itu, dia benar-benar berhasil mencapai tahap dasar Sage kuno 4 dan juga, sama seperti yang lainnya. Kamu ingin pergi ke Azure juga? Zhang Xuan bertanya dengan cemberut bertanya. Ya, aku ingin mengikutimu. Sun Qiang menjawab dengan tekad. Dia menyadari fakta bahwa dia materialistis, dan dia menikmati memanfaatkan pengaruh dan reputasinya sebagai kepala pelayan Zhang Xuan dan seorang Sage kuno. Rasa hormat dan kekaguman yang dicurahkan orang lain kepadanya membuatnya bangga. Tapi untuk beberapa alasan, dia merasa ada sesuatu yang hilang, meninggalkannya dengan perasaan kosong yang aneh di dalam dirinya. Itu seharusnya menjadi hal yang dia inginkan sepanjang hidupnya. Tetapi sekarang setelah dia memperoleh semuanya, dia mendapati dirinya mengenang masa lalu. Mengingat hari-hari yang menyenangkan di mana dia dengan percaya diri mencaci maki para ahli jauh melampaui liganya membuat jantungnya berdebar kencang. Dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah hari-hari emas dalam hidupnya, dan dia sangat merindukannya. Dia tidak ingin membatasi dirinya pada kehidupan yang membosankan di dunia kecil ini. Dia ingin mengikuti Tuan Muda. Dia tahu bahwa hanya dengan begitu dia akan dapat mengalami kehidupan yang semarak yang dia miliki sebelumnya.
Kami bermaksud untuk membuka penghalang dimensi secara langsung untuk memasuki Azure. Itu terlalu berbahaya bagimu saat ini, dan aku tidak memiliki keyakinan bahwa aku akan dapat melindungimu seperti ini. Namun, jika Anda benar-benar ingin mengikuti saya, Anda dapat memasuki Azure melalui lorong spasial. Ini beberapa obat. Telan mereka sebelum Anda memasuki lorong spasial, mereka harus menyembuhkan lukamu dan mencegahmu kehilangan kesadaran. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Zhang Xuan mengeluarkan sebotol sup ayam dan artefak pelindung sebelum menyerahkannya kepada Sun Qiang. Kemudian, dia memandang Sun Qiang dan berkata, setelah kamu tiba di Azure, pergilah ke Ascend dan Cloud Sword Pavilion dan laporkan namaku. Seseorang akan membawamu kepadaku. Tekanan untuk melewati penghalang dimensi secara langsung sangat besar, sehingga tidak mungkin bagi seorang kultivator Sage 4 dan kuno untuk bertahan dalam perjalanan. Sun Qiang menganggukkan kepalanya dengan gelisah. Setelah berurusan dengan semua yang dia harus, Zhang Xuan tanpa ragu melepaskan segel pada kultivasinya, menyebabkan gema yang bergema di udara. Setelah itu, dia merasa seluruh dunia menolak keberadaannya. Sebuah kekuatan tak dikenal mencoba mendorongnya keluar dari dunia. Zhang Xuan membiarkan kekuatan itu mendorongnya keluar tanpa melawan. Dalam beberapa saat, dia sudah keluar dari penghalang dimensi benua guru-guru. Namun, bahaya belum berakhir. Di tengah ruang di antara dua dunia, Zhang Xuan bisa melihat turbulensi spasial mengamuk ke arahnya, mengancam akan mencabik-cabiknya. Dia dengan cepat mengendarai Zenki-nya untuk membentuk penghalang pelindung di sekitarnya untuk menangkal turbulensi spasial. Pada saat yang sama, dia membiarkan kekuatan penolakan dari benua guru-guru untuk terus mendorongnya maju. Tak lama kemudian, cahaya kembali ke pandangannya. Dengan sedikit goyangan, dia terjepit dari kehampaan dan mendarat di udara tepat setelah kota Xuanjiang. Kami memang bisa kembali dengan mudah, kata Zhang Xuan sambil tertawa kecil. Dia berbalik untuk melihat Wu Chen, dan yang terakhir tampaknya sedikit terkejut dengan masalah ini juga. Dari kelihatannya, tampaknya meskipun berpindah dari dunia yang lebih kuat ke dunia yang lebih lemah sangat sulit, kembali ke dunia yang lebih kuat dari dunia yang lebih lemah jauh lebih mudah dibandingkan. Mereka harus mengandalkan jimat penyamaran Luor Wuxin dan seni penyamaran agar mereka dapat menyembunyikan diri dari surga guru-guru benua. Kalau tidak, jika mereka hanya menekan kultivasi mereka, tidak mungkin mereka bisa membodohi surga benua guru-guru. Mereka kemungkinan akan didorong keluar sebelum mereka bahkan bisa memasuki dunia. Biarkan saya melihat-lihat dulu untuk melihat apakah Zhao Ya dan yang lainnya masih ada, kata Zhang Xuan sambil memperluas kesadarannya ke seluruh kota Xuanjiang. Pada tingkat kultivasinya, selama dia menginginkannya, dia bahkan bisa merasakan sedikit pun bulu mata seseorang di seluruh kota Xuanjiang. Mereka di sana. Sesaat kemudian, mata Zhang Xuan berbinar. Dia khawatir bahwa murid langsungnya sudah meninggalkan kota Xuanjiang karena sudah 9 hari sejak mereka tiba. Dia senang melihat mereka masih ada. Namun, dia juga menyadari bahwa tempat tinggal mereka sedang mempersiapkan binatang udara. Sepertinya mereka bersiap untuk berangkat. Jadi, Zhang Xuan dengan cepat menuju tanpa ragu-ragu. Zhang Yuanwei, mengapa kamu terburu-buru meminjam binatang udaraku? Apakah ada sesuatu yang perlu Anda lakukan? Seorang pria parubaya berperut buncit berjalan dan menatap Zhang Yuanwei dengan ragu. Tidak terlalu banyak klan di kota Xuanjiang yang memiliki kekuatan dan kekayaan untuk memelihara binatang udara, tetapi pria parubaya, Wu Jiangcheng, kebetulan adalah salah satunya. Setelah kejatuhan klan Sue, binatang udara dari klannya menjadi yang terkuat dan tercepat di seluruh kota. Karena alasan inilah Zhang Yuanwei mengunjunginya dengan harapan meminjam binatang udaranya. Apakah kamu ingat sekelompok pemuda yang telah aku selamatkan? Zhang Yuanwei bertanya sambil tersenyum. Saya ingat itu. Apakah Anda akan mencoba keberuntungan Anda seperti Dan Xiaotian? Wu Jiangcheng bertanya sambil terkekeh. Pertemuan Dan Xiaotian adalah satu-satunya. Tidak ada yang bisa berharap untuk meniru apa yang telah dia lakukan. Bagaimanapun, hanya ada satu pemimpin sekte Zhang Xuan di dunia. Tentunya seseorang seperti Zhang Yuanwei tidak akan begitu naif untuk berpikir bahwa dia akan mendapatkan emas hanya dengan menyelamatkan beberapa orang dari jalanan. Bagaimana bisa sesuatu yang baik terjadi dengan begitu mudah? Jika itu masalahnya, dia tidak akan repot-repot melakukan apapun lagi. Dia hanya akan mencurahkan waktunya untuk menyelamatkan orang-orang di luar sana. Sejujurnya, saya pikir keberuntungan wanita itu benar-benar menyinari saya kali ini, jawab Zhang Yuanwei dengan senyum misterius di bibirnya. Dia berhubungan baik dengan Wu Jiangcheng, jadi dia tidak punya niat untuk menyembunyikan masalah ini dari pihak lain. Apakah itu? Wu Jiangcheng sedikit terkejut mendengar kata-kata itu dari Zhang Yuanwei. Jangan bilang kalau kamu telah menyelamatkan seorang pemimpin sekte atau sesepuh, bahkan jika kamu ingin bercanda denganku, harus ada batasannya. Tidak mungkin ada banyak pemimpin sekte atau tetua yang berada dalam situasi yang mengerikan di dunia ini. Haha, tentu saja tidak.
Kamu terlalu memikirkannya. Zhang Yuanwei melihat sekelilingnya dengan waspada sebelum mencondongkan tubuh lebih dekat ke arah Wu Jiangcheng. Aku hanya akan memberitahumu ini. 9 orang yang telah saya selamatkan sebenarnya, murid langsung dari pemimpin sekte Zhang Xuan. Murid langsung dari pemimpin sekte Zhang Xuan. Hahaha, kamu benar-benar pandai bercanda. Wu Jiangcheng tertawa terbahak-bahak. Pemimpin sekte Zhang Xuan adalah kepala dari 4 sekte, orang terkuat di dunia. Ada banyak orang di dunia ini yang ingin berada di bawah pengawasan ini, berjalan saja di jalan-jalan dan Anda akan dengan mudah menemukan segelintir orang yang ingin menjadi muridnya, dan beberapa bahkan mungkin sampai menyatakan bahwa mereka telah belajar sesuatu dari dia sebelumnya. Apakah kamu yakin ingin menganggap kata-kata itu nyata? Hanya beberapa hari yang lalu, saya menangkap seekor kuda dari hutan belantara, dan orang itu benar-benar menggunakan kukunya untuk menulis bahwa dia adalah murid dari pemimpin sekte Zhang Xuan. Bahkan seekor kuda juga melakukan itu. Zhang Yuanwei tercengang. Memang, bukannya saya ingin menghancurkan impian Anda, tetapi Anda seharusnya tidak menggantungkan harapan Anda pada ini. Hampir dapat dipastikan bahwa para pemuda yang Anda tangkap itu mencoba menipu uang Anda, dan hanya orang bodoh seperti Anda yang akan tertipu oleh tipuan mereka. Wu Jiangcheng mendengus. Pikirkan saja, sebagai kepala 4 sekte, siapa yang berani menyinggung murid langsung Zhang Xuan dan melukai mereka? Dan bagaimana bisa begitu kebetulan bahwa mereka semua akan diselamatkan oleh Anda juga? Ini jelas merupakan skema yang direncanakan. Zhang Yuanwei dibuat terdiam. Apa yang dikatakan Wu Jiangcheng sangat masuk akal sehingga dia tidak tahu bagaimana membantah kata-kata pihak lain. Memikirkan kembali, satu-satunya bukti yang dia miliki mengenai klaim mereka bahwa mereka adalah murid Zhang Xuan berasal dari kata-kata mereka, dan terlalu mudah untuk melontarkan kebohongan dari mulut seseorang. Mungkinkah dia benar-benar ditipu? Ayo kita pergi menemui mereka bersama. Aku akan mengekspos wajah asli para pembohong itu untukmu. Melihat ekspresi konflik di wajah teman baiknya, Wu Jiangcheng menyelipkan perutnya, meskipun itu tidak membuat banyak perbedaan, dan berbicara dengan keras. Aku akan merepotkan saudara Wu kalau begitu. Zhang Yuanwei menghela nafas lega. Dia dengan cepat memimpin jalan ke halaman tempat Zhao Ya dan yang lainnya tinggal. Kamu adalah orang-orang yang mengaku sebagai murid langsung pemimpin sekte Zhang Xuan. Setelah tiba di halaman dan melihat sekelompok pemuda bertubuh lemah, Wu Jiangcheng bahkan lebih yakin dengan pikirannya, dan dia mencibir dengan dingin. Di sisi lain, Zhao Ya dan yang lainnya dengan cepat merasakan permusuhan Wu Jiangcheng, dan sedikit kerutan muncul di wajah mereka. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang bisa membuat benua guru-guru gemetar dengan langkah kaki mereka. Karena itu, mereka tidak senang melihat seseorang bertindak begitu tidak sopan kepada mereka ketika itu hanya pertemuan pertama mereka. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Wu Jiangcheng melihat kerutan di wajah mereka dan mengejek. Apakah kamu tahu apa kejahatan karena meniru murid langsung pemimpin sekte Zhang Xuan? Mengesampingkan menuju ke Ascend dan Cloud Sword Pavilion, jika saya hanya melaporkan Anda ke penguasa kota segera, Anda 9 akan segera dijebloskan ke penjara. Petik 2. Kata-kata itu menyebabkan Yuan Tao yang pemarah mengambil langkah dengan marah. Yang lain juga memelototi Wu Jiangcheng dengan dingin, seolah-olah mereka akan memukul kepalanya ke tanah. Takut mereka akan benar-benar menyerang, Kong Xiao berdiri ke depan dan mengepalkan tinjunya, kami bukan peniru. Zhang Xuan memang guru kami. Petik 2. Siapa yang tidak tahu bagaimana menyemburkan beberapa kata dari mulut mereka? Apakah Anda punya bukti untuk membuktikan masalah ini? Wu Jiangcheng mencibir. Kong Xiao terdiam. Mustahil untuk membawa cincin penyimpanan mereka atau apapun bersama mereka melalui lorong spasial, jadi mereka tidak memiliki apapun yang dapat membuktikan identitas mereka bersama mereka saat ini. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka bisa membawanya keluar, tidak mungkin pihak lain akan dapat mengenalinya dengan cara apapun. Apakah kucing mendapatkan lidahmu? Kenapa tidak ada di antara kalian yang berbicara lagi? Dengan lambaian tangannya yang besar, suara Wu Jiangcheng tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih tajam. Beraninya kau mencoba untuk meniru murid langsung pemimpin sekte Zhang Xuan. Apa yang memberimu keberanian untuk melakukan sesuatu yang konyol seperti ini? Kami benar-benar murid langsung Zhang Xuan. Kong Xiao mengerutkan kening tidak senang. Cukup, saya tidak seperti Zhang Yuanwei, yang akan dengan mudah jatuh cinta pada kebohongan Anda. Jika Anda benar-benar murid langsung pemimpin sekte Zhang Xuan, saya akan menjadi gurunya saat itu. Pria, Wu Jiangcheng mendengus dingin. Dengan mengangkat tangannya, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk menangkap para penipu ini dan membawa mereka ke City Lord Manor. Tetapi pada saat ini, sebuah suara samar bergema di udara, kamu mengatakan bahwa kamu adalah guruku. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Siapa ini? Terkejut, Wu Jiangcheng dengan cepat mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat dua sosok mengambang dengan tenang di udara. Salah satu dari mereka menatap ke bawah dengan senyum tipis di bibirnya. Pemimpin sekte Zhang Xuan,
Tubuh Wu Jiangcheng menegang di tempat. Lututnya terbentur karena ketakutan, dan dia hampir pingsan di tempat. Dia menyaksikan proses pengadilan dan Xiao Tian di City Lord Manor saat itu, dan di sana, dia mendapat kehormatan untuk bertemu langsung dengan pemimpin Sekte Zhang Xuan. Orang di atasnya memiliki penampilan yang sama dengan pemimpin Sekte Zhang Xuan, dan fakta bahwa dia terbang di langit berarti dia setidaknya adalah dewa tinggi. Jika demikian, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang identitas pihak lain. Guru, bertentangan dengan keterkejutan Wu Jiangcheng, setelah melihat sosok di langit, mata Zhao Ya dan yang lainnya memerah, dan mereka dengan cepat berlutut ke tanah. Itu sulit bagi kalian semua. Melihat seberapa jauh murid langsungnya telah tumbuh dalam ketidakhadirannya, Zhang Xuan mengangguk puas. Dengan lambaian tangannya, dia memberikan 9 botol batu giok kepada mereka. Minumlah, ya guru. 9 dari mereka menelan sup ayam di dalam botol, dan pada saat berikutnya, mereka merasakan energi yang luar biasa mengalir melalui meridian mereka. Hanya dalam beberapa saat, luka mereka sudah hilang. Ini, mereka semua adalah pembudidaya sage 4 dan kuno. Wu Jiangcheng dan Zhang Yuanwei hampir pingsan karena shock. Ini terutama terjadi pada Wu Jiangcheng. Dia benar-benar ingin menangis saat ini. Bahkan penguasa kota, orang paling kuat di kota Xuanjiang, adalah seorang kultivator sage 4 dan kuno. Namun, pria dan wanita muda ini sebenarnya telah mencapai level itu juga. Untung pemimpin Sekte Zhang datang tepat waktu. Kalau tidak, mengingat apa yang baru saja dia katakan, 9 pemuda ini pasti akan mencekik lehernya karena marah. 2079 Zhang Xuan menciptakan teknik kultivasi. Zhang Xuan menatap murid langsungnya dengan saksama. Itu hanya sebulan baginya, tetapi sudah lebih dari setahun bagi mereka. Dia bisa melihat tanda-tanda kedewasaan dan tekad di wajah muda mereka. Pada saat yang sama, mereka juga telah meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan juga. Mereka tidak mengecewakannya karena ajarannya. Ayo pergi. Dengan lambaian tangannya, 9 dari mereka terbang ke udara secara bersamaan. Zhang Xuan menyentuh karung binatang jinaknya dengan jarinya dengan ringan, dan naga serpentin muncul di udara. Itu tumbuh bersama dengan angin kencang, dan dalam sekejap mata, panjangnya sudah lebih dari 100 meter. Zhang Xuan dan murid-muridnya dengan cepat mengatasinya. Naga Sudo, bentuk kehidupan seperti itu benar-benar ada di dunia. Orang-orang kota Xuanjiang yang tak terhitung banyaknya melihat penampilan naga itu. Dari keterkejutan awal, mereka dengan cepat berlutut ke tanah satu demi satu, tidak berani mengangkat kepala. Naga Sudo hanya muncul sekali dalam sejarah benua yang ditinggalkan. Diperkirakan itu akan menyebabkan dampak yang sangat besar ketika muncul sekali lagi. Naga Sudo, Wu Jiangcheng merasa lebih ingin menangis. Munculnya makhluk ini memperkuat fakta bahwa itu memang orang paling kuat dari benua yang ditinggalkan tepat di depannya. Dia sebenarnya punya nyali untuk menanyai murid langsung pihak lain, belum lagi, dia bahkan dengan berani mengklaim bahwa dia adalah guru pihak lain. Pada tingkat ini, dia benar-benar harus menemukan batu bata dan menjatuhkan dirinya sendiri dengan itu. Wu Jiangcheng gemetar ketakutan, takut bahwa pemimpin Sekte Zhang Xuan akan menyimpan dendam padanya atas perilaku kurang ajarnya sebelumnya. Pada saat ini, suara di udara terus terdengar sekali lagi. Zhang Yuanwei, Anda berterima kasih karena telah menyelamatkan 9 murid langsung saya. Selama keturunan Anda tiba di Ascendan Cloud Sword Pavilion dengan token ini di tangan, Anda dapat yakin bahwa mereka akan berhak atas sumber daya teratas sekte kami. Petik 2. Sebuah token jatuh dari udara dan mendarat dengan tenang di atas telapak tangan Zhang Yuanwei. Terima kasih, pemimpin sekte Zhang. Zhang Yuanwei membungkuk dalam-dalam dengan rasa terima kasih. Token ini cukup banyak merupakan tanda kekebalan di kota Xuanjiang. Tidak ada kekuatan atau klan yang berani memprovokasi dia. Pada saat yang sama, begitu dia mengirim keturunan yang dia pilih ke Ascendan Cloud Sword Pavilion dengan token, dijamin bahwa klannya akan naik ke kejayaan. Memahami makna mendalam di balik token itu, Zhang Yuanwei mencengkeramnya erat-erat dengan jari-jarinya saat dia mengangkat kepalanya. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di langit lagi. Naga Sudo telah menghilang bersama yang lainnya. Kebaikan berputar dalam lingkaran. Saya harus melakukan lebih banyak perbuatan baik dan menghasilkan lebih banyak hal positif di dunia, pikir Zhang Yuanwei sambil berlutut di lantai dan bersujud dalam-dalam. Memang benar bahwa dia telah menyelamatkan ke-9 orang itu dengan motif tersembunyi dalam pikirannya, tetapi sejujurnya, dia tidak berharap akan dibalas seperti ini. Lagi pula, bahkan dia tahu bahwa kemungkinan apa yang terjadi pada dan Xiao Tian terjadi padanya sangat tipis. Namun, itu masih terjadi pada akhirnya. Dia tidak menyangka akan mendapat imbalan seperti itu. Saudara Zhang, Anda benar-benar telah mengubah nasib Anda. Semuanya akan berbeda mulai hari ini dan seterusnya, kata Wu Jiangcheng dengan iri ketika dia melihat teman makanannya. Hanya bantuan untuk menyelamatkan murid langsung pemimpin sekte Zhang sudah cukup untuk membuka jalan menuju kebesaran.
Keberuntungan saya benar-benar bagus. Namun, saya pikir yang lebih penting bagi kita untuk melihat dunia adalah kebaikan dan melakukan lebih banyak perbuatan baik. Zhang Yuanwei tersenyum. Untuk merayakan pertemuannya yang kebetulan, Zhang Yuanwei menyelenggarakan perjamuan malam itu, dan tentu saja, Wu Jiangcheng juga bergabung dalam perayaan itu. Tetapi ketika dia kembali ke rumah dari perjamuan malam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam-dalam. Rasanya saya terlalu terjebak dalam persaingan untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan di dunia ini sehingga saya mulai memandang dunia dengan skeptis. Saya lupa tentang inti yang membuat saya menjadi manusia, Wu Jiangcheng berkomentar dengan senyum pahit. Dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana tanggapan pertamanya setelah mendengar kata-kata Zhang Yuanwei adalah skeptisisme. Dia tidak berpikir bahwa skeptisismenya tidak dapat dibenarkan, tetapi rasanya seperti dia telah kehilangan kepercayaan untuk dunia yang dia lakukan di masa lalu. Mungkin, sudah waktunya baginya untuk melakukan perubahan. Putong, sementara dia tenggelam dalam pikirannya, bunyi gedebuk bergema di semak-semak tidak terlalu jauh. Khawatir, Wu Jiangcheng menoleh dan melihat lemak tergeletak di tanah. Kepala orang gemuk itu dipenuhi rumput kering. Teman itu di sana, apakah kamu baik-baik saja? Wu Jiangcheng dengan cepat bergegas untuk membantu si gemuk. Di sisi lain, lemak menggosok bagian belakang kepalanya dan dia melompat berdiri. Dengan sedikit keheranan di wajahnya, dia bertanya, apakah ini Azure? Biru langit, Wu Jiangcheng mengedipkan matanya kosong. Karena kamu berasal dari Azure, pernahkah kamu mendengar tentang Ascend dan Cloud Sword Pavilion? Si gemuk bertanya. Aku pernah mendengarnya, Wu Jiangcheng mengangguk dengan linglung, tidak yakin apa maksud dari lemak itu. Hebat, tuan muda kami saat ini melayani sebagai pemimpin sekte di sana. Saya ingin Anda membawa saya ke Ascend dan Cloud Sword Pavilion. Selama saya dapat menemukan tuan muda kami, Anda dapat diyakinkan bahwa Anda akan dihargai dengan mahal atas layanan Anda. Lemak itu menepuk debu dari jubahnya saat dia melihat Wu Jiangcheng dengan kepala dimiringkan ke atas. Tuan muda Anda melayani sebagai pemimpin sekte. Mungkinkah? Pupil Wu Jiangcheng melebar menjadi lingkaran. Apakah Anda terkait dengan pemimpin sekte Zhang Xuan? Betul sekali, saya adalah kepala pelayan pemimpin sekte Zhang. Si gemuk menjawab dengan bangga. Lemak ini adalah Sun Qiang, yang telah memasuki Azure melalui lorong spasial. Dia telah mengambil beberapa waktu untuk melewati lorong spasial, tetapi karena perbedaan waktu, hanya beberapa jam di Azure. Saat dia telah mengkonsumsi sup ayam yang diberikan Zhang Xuan kepadanya, dia berhasil mengatasi turbulensi spasial tanpa masalah. Dengan kultivasi Sage 4 dan kunonya yang utuh sempurna, dia pasti akan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di kota Xuanjiang. Kamu adalah kepala pelayan pemimpin sekte Zhang. Wu Jiangcheng masih belum bisa menerima situasi saat ini. Itu sepertinya tidak benar. Saya telah mendengar tentang kepala pelayan pemimpin sekte Zhang, dan dia adalah mantan bandit bernama Cao Chengli. Saya tidak ingat Cao Chengli menjadi individu yang gemuk. Cao Chengli, tampaknya dunia Sun Qiang tiba-tiba runtuh. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, dia mencengkeram dadanya dan berseru ke langit, Tuan muda, ini baru 1 bulan dan Anda telah menggantikan saya dengan seseorang yang baru. Saya, Sun Qiang, tidak akan menerima ini. Di mana si Cao Chengli itu? Aku akan mengebirinya sekarang juga. Wu Jiangcheng. Sementara Sun Qiang mengamuk pada kenyataan bahwa seseorang telah menggantikan perannya, Zhang Xuan dan murid-murid langsungnya baru saja tiba di paviliun pedang awan Ascendan. Guru, dan Xiao Tian bergegas maju untuk menyambut Zhang Xuan. Ini adalah seniormu di sini, Zhang Xuan memandang dan Xiao Tian dan memberi isyarat. Setelah itu, dia menoleh ke Zhao Ya dan yang lainnya dan berkata, anak muda di sini adalah murid yang saya ambil di sini, dan Xiao Tian. Junior, Anda memiliki rasa terima kasih yang terdalam karena telah menyelamatkan guru kami. Sepanjang jalan, Zhao Ya dan yang lainnya telah mendengar tentang kejadian guru mereka setelah dia tiba di Azure. Jika bukan karena dan Xiao Tian menyelamatkan guru mereka sejak awal, sulit untuk mengatakan bagaimana guru mereka sekarang. Jadi, 9 dari mereka membungkuk dalam-dalam kepada dan Xiao Tian untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Senior, tidak perlu untuk ini. Tolong, kamu terlalu sopan. Petik 2. Kaget, dan Xiao Tian dengan cepat membungkuk lagi dan lagi dengan bingung kepada para senior juga. Berikut adalah beberapa pil abadi unggul dan manual teknik kultivasi. Saya telah merancang teknik kultivasi secara khusus agar sesuai dengan setiap konstitusi Anda. Kembangkan mereka dan tujukan untuk mencapai high immortal sesegera mungkin sehingga Anda dapat membantu saya juga. Zhang Xuan berkata sambil mengeluarkan beberapa pil dan token giok. Mengingat identitasnya saat ini, dia tidak kekurangan sumber daya kultivasi saat ini lagi. Jika dia menginginkannya, dia bisa dengan mudah mengumpulkan ratusan pil abadi superior. Setelah menerima pemberian guru mereka,
kerumunan dengan cepat pergi ke akomodasi mereka sendiri sehingga mereka bisa mulai berkultivasi. Zhao Ya dan yang lainnya memiliki potensi besar, dan itu memungkinkan mereka untuk memajukan kultivasi mereka dengan cepat juga. Segera setelah itu, Bai Ruanxing kembali ke Ascend dan Cloud Sword Pavilion juga. Dia telah melakukan misi bersama dengan kakeknya sebelumnya. Pada saat ini, kultivasinya telah mencapai alam surgawi sejati-sejati. Dia hanya selangkah lagi dari mencapai alam immortal tinggi. Zhang Xuan memberikan teknik kultivasi ranah immortal tinggi yang dimodifikasi kepadanya dan menginstruksikannya untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Setelah berurusan dengan urusan tentang murid-muridnya, Zhang Xuan tidak terburu-buru untuk pergi bersama Wu Chen. Sebagai gantinya, dia mencari ruang sunyi dan mulai berkultivasi. Dia telah berhasil mendapatkan altar suku iblis dunia lain, yang berarti dia bisa melakukan ritual dan berteleportasi ke tempat altar istana Star Chaser berada. Namun, dia tidak berpikir bahwa waktunya tepat. Mengesampingkan Kongsi, Hall of Gods memiliki banyak ahli di barisan mereka. Selanjutnya, mereka terikat untuk memiliki beberapa kartu truf di kandang mereka juga. Jika dia ingin menyelamatkan Du Qingyuan dan menyelesaikan semua masalah, setidaknya dia harus meningkatkan kultivasinya ke ranah semi-divinity. Hanya dengan begitu dia bisa bertarung dengan alasan yang sama dengan Kongsi dan menyelamatkan Du Qingyuan. Namun, dia belum memiliki teknik kultivasi yang tepat untuk itu. Dia harus menempa jalannya sendiri jika dia ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Hanya saja menciptakan jalan sendiri bukanlah hal yang mudah. Zhang Xuan telah membenamkan kesadarannya dalam kodeks besar musim semi dan musim gugur selama beberapa hari sejauh ini, tetapi dia masih tidak memiliki arah kemana dia harus fokus sama sekali. Menghela napas dalam-dalam, Zhang Xuan membawa kesadarannya ke dalam Great Codex of Spring and Autumn juga, dan dia mulai merenungkan semua wawasan yang dia terima selama beberapa hari terakhir. Perlahan-lahan, dia masuk ke kondisi konsentrasi yang dalam. Sebagai seseorang yang telah mengkultivasi Heaven's Path Divine Art, tubuhku tidak akan bisa berlatih teknik kultivasi yang terlalu rendah. Mengesampingkan apakah teknik kultivasi yang lebih rendah akan mampu memacu pertumbuhan kultivasi dan tubuhnya yang sangat kuat, bahkan jika itu mampu, itu tidak akan meningkatkan kekuatan bertarungnya terlalu banyak. Jadi, saya tidak bisa berkompromi terlalu banyak. Bahkan jika teknik kultivasi yang saya buat tidak akan dapat mencapai tingkat seni surgawi jalur surga, setidaknya harus mendekati tingkat itu. Ini juga merupakan garis bawah Zhang Xuan. Jika dia akan melakukannya, dia bertekad untuk melakukannya dengan kemampuan terbaiknya sehingga dia tidak akan menyesal di masa depan. Kongsi berkata bahwa dia telah memahami tatanan surga sedangkan aku telah memahami ketidaksempurnaan surga. Semakin sering saya menggunakan Library of Heaven's Path, semakin saya bergantung padanya. Akhirnya, saya akan berasimilasi dengan surga, Zhang Xuan merenung. Memang kata-kata itu diucapkan oleh musuh, bahkan setelah dia merenungkan masalah itu, dia masih berpikir bahwa ada kemungkinan besar bahwa itu adalah kebenaran. Mirip dengan guru-guru surgawi, kekuatan surga pasti memberinya pertumbuhan yang luar biasa. Namun, jika dia ingin melampaui surga, dia akhirnya harus memutuskan hubungannya dengan itu. Jika tidak, ketergantungannya pada surga pada akhirnya akan membatasi pertumbuhannya, menyebabkan dia akhirnya mandek. Ketertiban surga dan ketidaksempurnaan surga, aku bertanya-tanya ada apa lagi. Saat pikiran memenuhi pikiran Zhang Xuan, dia secara bertahap kehilangan waktu. Terlepas dari apakah dia bergantung pada Heaven's Path Divine Art atau tidak, itu adalah fakta bahwa akan menjadi semakin sulit baginya untuk mengumpulkan manual teknik kultivasi saat kultivasinya maju. Selain itu, dia juga tidak bisa membiarkan zat gas keabu-abuan terus tumbuh, atau dia akhirnya akan menjadi boneka surga. Karena itu, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain memulai rute ini. Selama 3 hari berturut-turut, dia duduk tak bergerak di tempat yang sama, tidak makan atau minum sama sekali. 3 hari di Azure sama dengan kira-kira 300 hari di Great Codex of Spring and Autumn. Tanpa sadar, hampir 1 tahun telah berlalu untuk Zhang Xuan. Dalam 1 tahun ini, Zhang Xuan tidak mengedipkan mata sedikitpun. Kelelahannya telah menyebabkan matanya menjadi merah. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasinya telah mencapai alam immortal tinggi surgawi, dia pasti sudah mengalami gangguan sekarang. Ini tidak berhasil, ini juga tidak berhasil. Sedikit lagi, kenapa aku selalu meleset sedikit? Sama seperti itu, 7 hari lagi berlalu di Azure. Dalam periode waktu ini, Zhang Xuan telah menemukan setidaknya 10.000 kemungkinan manual teknik kultivasi yang cerdik, tetapi itu tidak layak untuk tubuhnya saat ini atau masih ada sesuatu yang kurang yang membuatnya tidak puas. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan mengembalikan kesadarannya ke tubuh fisiknya. Baru 10 hari di dunia nyata, tapi dia sudah menghabiskan hampir 3 tahun di Great Codex of Spring and Autumn. Bekerja dengan intens selama periode waktu ini telah membuat pikirannya sangat layu.
Dia merasa putus asa. Jika dia tidak bisa membuat teknik kultivasi, dia tidak akan bisa mencapai terobosan. Dan jika dia pergi ke Hall of Gods dalam kondisinya saat ini, dia hanya akan mencari kematiannya sendiri. Sambil mendesah dalam-dalam, dia berjalan keluar dari ruang sunyi untuk pertama-tama menangani masalah yang ada di tangannya. Dia dengan cepat menemukan salah satu tetua dari Ascendan Cloud Sword Pavilion dan bertanya, bagaimana pencarian berlangsung. Apa kau sudah menemukannya? Setelah kembali dari benua guru-guru, dia meminta para tetua dari Pavilion Pedang Awan Ascendan untuk memberitahu Pavilion 7 Bintang, Aula Binatang Segudang, dan Istana Star Chaser untuk melihat keberadaan Luo Qi. Mempertimbangkan bahwa 10 hari telah berlalu, mereka seharusnya sudah mendapatkan beberapa hasil sekarang.